dalam Betul. internalnya. Ya, Kamu tahu, jadi tahu nggak? Kenapa Bang? Kenapa banyak denom bertentangan? Karena mereka tidak percaya ke Yesus. Kan kata Yesus sudah benar kan? Tuhan yang benar adalah Bapa. Matius 11:25. Dia di langit. Matius 18:19. Tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37. Dialah satu-satunya Tuhan yang benar. Markus 12:29. Kamu siapa Yesus? Aku utusan untuk Israel. Matius 15:24. Penyampai firman. Yohanes 3:34. Menerima firman. Yohanes 12:50. Kan jelas. Lalu banyak denom-denom ini karena ingin merubah ajaran Yesus. Akhirnya banyak denom-denom bertengkar. Coba nanya ke Yesus langsung. Final itu. Tidak akan kita berbeda pendapat. Ya Bang Aksara, itu memang bukan hanya lama tapi sepanjang masa itu. iya Karena sebenarnya. memang Karena itu misteri. satu hal itu dipandang oleh beberapa orang. Pandangan orang itu sudutnya beda-beda. Coba Itu ya. aja sih. Ada nggak umat Islam itu bertengkar tentang Allah? Nggak ada. Karena Al-Quran udah jelas. Allah itu Tuhan seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Esa. La ilaha illallah atau kebun ayat 13 Al-Mu'minun 116. Tidak kelihatan Al-An'am 103. Tidak serupa dengan apapun Asy-Syura ayat 11. Dialah satu-satunya Allah yang benar. Atau Al-Mu'minun 116. Jelas. Ngapain kita mau pakai bertengkar tentang Tuhan, tentang Allah? Nah kalau Kristen, kenapa kau bertengkar tentang Yesus? Yang satu, oh Yesus utusan. Yang satu, oh enggak, dia Trinitas. Oh, karena mereka ini tidak percaya ke Yesus. Coba nanya ke Yesus. Jelas. Oh anak Tapi Tuhan. Yesusnya udah nggak ada. Gitu. Ya. Yesus bisa kok Mas Aksara ditanya. Anda tanya aja ke Yesus. Coba, siapa Yesus Kalau Islam, menurut? kalau Islam itu jadi 72 golongan ya. Ya, maksudnya pasti Salah juga apa sih. itu yang terjadi? 772 itu kan ada masternya. Apa kata Nabi? Oke, kalian nanti mau bercabang kayak apapun, tapi intinya satu. Taraktu fikum amro ini lantadilu mata masatun bihima kita wa sunnah. Ya. Jadi aku meninggalkan dua perkara. Selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat, yaitu Quran dan hadis. Makanya kami tidak mau dialog yang inti itu tentang Tuhan, tentang Nabi Muhammad, tidak akan debat itu. Kalau kalian tentang Tuhan, tentang Yesus, itu bertengkar itu, beda denom itu. Padahal ajaran inti. Ya intinya sama kan, pecah juga. Ya enggak, coba di mana pecahnya Islam? Pecahnya dalam hal apa? Coba contohkan. 72 golongan itu yang benar makanya cuma contohkan satu katanya. aja. Oke, contohkan satu saja. Coba dalam hal apa? Enggak, 72 golongan itu yang benar cuma Yang mana 72 itu? Sekarang. Kayak Ini Sunni Anda dan percaya nggak? Oke. satu lagi Sunni dan apa? Ini Syiah ya. Oke, Iya. Sunni dan Syiah. Oke, ya pecahnya dalam hal apa? Coba, menurut Sunni tentang apa? Menurut Syiah tentang apa? Coba apa yang dibahas? Lebihnya berbeda. Apanya? Karena ini kan apa namanya Lebihnya Sunni itu berbeda. yang apa namanya menganggap bahwa ini tuh yang satu lagi tuh tidak mengikuti ajaran Nabi gitu. Ya, yang mana dalam hal apa? Coba contohkan. Ayo. Saya kurang tahu, saya lupa ya. Saya makanya. berdiskusi juga, cuman saya lupa. Ya makanya saya bisa menjelaskan kalau ada perbedaan kayak gitu cuma sebagian kecil, tapi di seluruh dunia sama semua Quran hadis pedomannya. Nah, nanti yang benar berapa, Pak? Yang benar kata Nabi. Apakah benar satu gol? Oke, yang benar apa kata Nabi? Taraktu fikum amro ini. Aku meninggalkan dua perkara. Selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, Quran dan hadis itulah pegangannya. Yang berbeda dengan itu, ya sudah. Beda sudah. Nah, pertanyaannya mana yang beda itu? Yang menyimpang dari Quran dan hadis yang mana coba? Oke, Syiah yang mana sih perbedaan Syiah tentang Quran hadis dalam hal apa coba? Harus ada contoh. Apakah Sia juga pergi apa ya haji ya keliling Ka'bah? Iya, haji mereka. Oh begitu ya. Terus. Ternyata ada beberapa lain penjelasannya lain ya. Kasih. Kalau Syiah tuh enggak, dia menertawakan ini kan sahabat-sahabat Nabi. Nah, berarti kan bertentangan dengan Quran hadis. Karena kata Nabi, justru para sahabat itu dimuliakan. Makanya dalam Islam barang siapa yang mengkafirkan sesama muslim, maka kekafiran itu kembali kepada dirinya, nggak boleh. Berarti kan bertentangan dengan hadis.
Islam itu bersaudara, tidak boleh saling mengkafirkan. Gitu. Karena kalau saya misalnya saya ke bang Kucang ya, Kucang kafir, maka kekafiran itu kembali ke saya. Karena saya mengatakan kafir kepada yang muslim, sesama muslim kau mau mengkafirkan, kembali ke diri sendiri yang mengucapkan. Berarti sepakat ya bahwa Islam juga ada masalah internal sendiri di Ya dalam makanya harus dijelaskan dalam hal apa. dalam hal mengkafir atau membidadaan. Ya udah kalau cuma masalah itu ya kembalikan ke hadis. Intinya dalam Islam tidak boleh mengkafirkan saudaranya yang muslim. Udah gitu aja. Nah kalau Kristen ketika ada dua denom yang mana yang benar? Kalau dikembalikan ke Bible, ayo. Misalnya satunya oneness, satunya trinitas, mana yang benar? Pakai data, ayo. Kalau Islam kan ada datanya sudah. Dua-duanya Tuhannya tetap Yesus, hanya cara pandang tentang Yesus itu Dua-duanya aja. Tuhannya tetap Yesus. Di mana Yesus mengaku Tuhan? Nah itu pertanyaannya beda lagi. Ini soal pandangan tentang Yesus. Gimana sih? Bentar ya. Tuhannya itu cuma satu. Berarti dua-duanya salah kalau gitu. Bentar. Pada dasar Yesus Tapi adalah kan maksudnya sama gitu. Tadi Matius 4 ayat 7 dalilnya ya. Apa? Coba baca. Di Matius 4 ayat 27 ketika Yesus dicobai iblis ada tertulis, Yesus menjawab berkata ada tertulis jangan mencobai Tuhan. Oh kamu salah, baca ayat sebelumnya. Ya itu ketika dicobai oleh iblis. Ini Yesus loh kan- Bang, kamu tak konteksnya ayat itu. Saya memahami. Iblis ini Oke, selalu sebentar, aku lagi Iblis ini mencobai, baca ayat sebelumnya. Iblis ini mencobai Yesus selalu memakai nama terus Allah. tervalidasi ya, sebentar tervalidasi. Ketika Thomas tidak percaya Tuhan Yesus itu sudah bangkit, akhirnya Yesus menampakkan dirinya. Dia minta, dia mau tahu lampu yang tertusuk itu di mana, terus paku di tangannya di mana. Kan dia pegang semua, ternyata benar dia mengakui dan Oh, menyaksikan. salah, itu membuktikan bahwa dia bukan hantu. Ini tervalidasi loh di hadapan murid-murid. Iya, karena saya baca ya. bukan satu orang. Yesus. Sebentar, jangan potong dulu. Anda paham, Anda paham Anda Sebentar, tentang itu. jangan potong dulu, sebentar. Sebentar. Rasul Paulus juga di Roma 9 ayat 5 bersaksi menyatakan Yesus sebagai Allah. Saya kira cukup jelas lah. Sementara itu dulu. Dan aku Yesus adalah Allah itu sendiri. Di ayat itu, Pak, Yesus membuktikan bahwa dia bukan hantu. Karena orang yang bangkit dari kubur ya, kan hantu umumnya. Thomas kan Muridnya Yesus. hantu, kata muridnya menyangka hantu. Coba Lukas Gak ada bilang hantu, itu kan Lukas asumsi. 24:37. Mereka terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Yesus itu dikira hantu. Lalu oleh orang dan Indonesia, hantu ini dibaca cepat. Hantu, Tuhan gitu. Jadi, waktu Yesus bangkit dari kubur, menurut muridnya hantu. Menurut orang Indonesia, Tuhan gitu. Silakan, apa lagi? Itu kalau di Islam sendiri yang Lauhul Mahfuz itu sendiri Pak, kalau misalnya kita usaha nih ya, tapi ketetapan Allah di Lauhul Mahfuznya itu neraka gimana Pak? Nah, kan udah bilang, saya tadi pakai dua data, Bible dan Al-Quran. Bahwa semua itu sudah ada di tangan Tuhan. Sama seperti Yesus mengatakan, aku ada sebelum dunia ada. Maksudnya apa? Udah tercatat semuanya itu. Saya ini seorang nabi. Yesusnya dimuliakan, aku ada sebelum Abraham. Karena sudah tercatat sebenarnya. Gitu loh. Ini ya, tak kasih referensi. Tapi ini cuma sekedar contoh ya. Cuma sekedar contoh biar kalian paham. Nggak usah dipercaya. Ini ada perdebatan antara Adam dan Musa dalam kisah Islam ini. Ya, Adam dan Musa saling berdebat. Ini kalau dalam Islam konteksnya itu apa ya? Malakut, ya, diberi pengetahuan. Musa mengatakan, "Hai Adam, engkau adalah bapak kami. Sungguh engkaulah yang telah melantarkan kami dan mengusir kami dari surga." Adam menjawab, maksudnya Musa gini, gara-gara kamu Adam, andai kan kamu tidak melanggar, kamu tetap di surga. Akhirnya apa kata Adam?
Hai Musa, Allah telah memilihmu dengan kalamnya, dan Allah telah memberi catatan-catatan untukmu dengan tangannya. Apakah kamu mencelaku dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan 40 tahun? Ya, jadi nggak bisa gitu, kamu nggak bisa menyalahkan aku. Gitu. Karena semua itu sudah tercatat. Aku nggak bisa apa-apa. Jadi kamu tidak bisa menyalahkan aku. Ya, sama seperti Yesus, pinter Yesus itu. Apa kata Yesus? Ya, aku ada sebelum dunia ada, aku ada sebelum Abraham. Sama, saya juga iya, tahta ada sebelum dunia ada. Maksudnya sudah ada ketentuan. Nah, begitu juga dalam Pengkhotbah 1 ayat 9. Segala sesuatu itu di tangan Tuhan, baik yang baik atau kebencian. Sama. Nasibnya orang, takdirnya orang juga di dia saya ada. Tuhanlah yang menciptakan segalanya, baik kebaikan atau kesesatan, kan gitu. Ya, cuma kita manusia jangan pakai data yang itu, tapi pakai data yang lain. Apa datanya? Tugas kita ini ikhtiar, memilih. Oh, saya ingin selamat. Nah, menurut para nabi selamat itu bagaimana caranya? Ikutin ajarannya. Andai kan saya di zamannya Musa, ikutin ajaran Musa kalau ingin selamat. Karena sekarang saya di zamannya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad diutus untuk seluruh dunia, ya saya ingin selamat, ikutin ajaran Nabi Muhammad. Gitu doang. Masalah nanti di lauhul mahfuz seperti apa, tidak usah ngurus itu. Kita kan disuruh milih sudah. Gitu ya. Oke, lanjut. Baik. Terima kasih, Pak. Mungkin larinya gini, saya nambah dikit Pak Kasara ya. Dalam prinsip ajaran Islam bahwa dunia ini adalah ujian. Nah, Ketika ujian itu jawabannya udah dikasih di muka, untuk apa dikatakan ujian itu? betul. Tuh. Dunia ini ujian, maka kita dikasih yang namanya free will kan. Kita memilih yang baik atau yang buruk. Yang baik contohnya sudah ada daripada Nabi dan Rasul. Yang jelek ada. Itu cara-cara iblis kan itu. Kita tinggal pilih yang mana. Kalau kemudian kita ingin tahu semuanya, ya kita jadi Tuhan. Nggak ada yang menarik lagi kalau kita segala sesuatunya kita tahu dari awal, nggak ada yang menarik. Ya enggak? Jangankan ini, kita bikin lirik lagu aja. Lalu dari akhir itu flat, nggak ada orang yang mau denger gitu. Apalagi ini kehidupan. Makanya sekali lagi kembalikan pemahamannya adalah semua yang ditentukan oleh Tuhan itu pasti baik. Tinggal bagaimana cara kita menyikapinya. Kita mengambil sisi positif atau negatif. Kalau kita mengambil sisi positif yang ambil manfaat kita mengambil sisi negatif yang dapat keburukan adalah kita. Makanya kemudian Tuhan memberikan cara. Caranya apa? Untuk kebaikan disuruhnya, diutusnya para Nabi dan Rasul untuk memberikan ajaran kepada kita. Gitu. Tinggal kita mengikut apa tidak itu aja. Enak Nah, ini dalam Islam tuh gini. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ila annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua nabi-nabi yang aku utus supaya mereka mengenalkan aku. Karena kalau Tuhan tidak mengutus utusan, di mana tuh manusia kenal Tuhan? Tuhan tidak mau turun ke dunia. Makanya mengutus Musa, mengutus Yesus, mengutus Nabi Muhammad. Itulah bentuk kasih sayang Tuhan. Sehingga Musa mengatakan mengenalkan Tuhan Elohim, Yesus memperkenalkan Tuhan, Nabi Muhammad memperkenalkan Tuhan. Itulah bentuk kasih sayang Tuhan. Coba kalau Tuhan tidak mengutus utusan, maka manusia nanti menyembah pohon beringin, tidak kenal. Tata, kenapa kamu tidak mentuhankan patung? Ya enggak, kata Nabi Muhammad Tuhan yang benar itu Allah, bukan patung. Loh, kenapa mereka menyembah patung? Berarti mereka tidak kenal. Akhirnya membuat Tuhan. Membuat sendiri, disembah sendiri. Gitu loh ya. Nah, itulah kasih sayang Tuhan itu. Mengutus utusan supaya manusia kenal Tuhan. Orang dulu, kenapa menyembah patung? Berhala. Karena mereka ini menurut mereka, wah, ada Tuhan. Ya udahlah, inilah tak buat sendiri. Tak sembah. Akhirnya mengutus utusan. Weh, orang-orang kafir, orang-orang penyembah berhala. Yang kamu sembah itu bukan Tuhan. Terus Tuhan yang benar di mana? Dijelaskan. Yaitu Allah yang Esa, Ulangan ayat 4. Tidak kelihatan, Keluaran 33:20. Tidak bisa dilihat, Yohanes 5:37. Tidak serupa dengan apapun, Keluaran 9:14. Di langit, Matius 18:19. Sama seperti Nabi Muhammad.
Tuhan yang benar itu Allah yang Esa, Qul Allahu Ahad. Tidak bisa dilihat, Al-An'am 103. Tidak serupa dengan apapun, keluar Asy-Syura ayat 11. Sama para nabi itu. Baik Pak, baik Pak, baik Pak. Saya ada satu lagi pertanyaan Pak, mungkin pertanyaan Ya, terakhir. silakan. Silakan lanjut. Kalau mengenai Tuhan itu kan maha adil dan maha mengasihi, maha pengampun ya. Nah, kalau di dalam keislaman sendiri kan saya pernah berdebat juga, bukan berdebat, berdiskusi ya, sama teman saya yang muslim, bahwa saya menanyakan kenapa di saat zaman abad adanya Nabi Muhammad itu Tuhan itu tidak melarang perbudakan, Tuhan itu tidak melarang apa namanya perbudakan Oke. dan hal-hal yang mungkin tidak bermoral gitu, seperti ketika Mantap. di bawah umur gitu. Mantap. Itu Pak. Oke. Jadi gini, Allah mengutus Nabi Muhammad ini kepada kaum jahiliyah. Mereka ini memperbudak-budak, bahkan ada kasta-kasta. Akhirnya Rasulullah diutus. Ya, perbudakan itu dihapus pelan-pelan. Dengan cara apa Nabi Muhammad menghapus? Dengan cara umat Islam ini kalau melanggar, ya, pasti disuruh memerdekakan budak, kafarotnya. Contohnya ada orang bulan puasa suami istri berhubungan badan, kena kafarot itu memerdekakan budak. Banyak, makanya di zamannya Nabi Muhammad budak ini dihapus, bahkan diberi pahala yang besar orang yang memerdekakan budak, sehingga sahabat senang membeli budak untuk dimerdekakan. Nah, lalu ada pertanyaan, kenapa langsung gak dihapus tahta? Karena pelan-pelan, karena saat itu budak ini menjadi bisnis yang luar biasa di perjualan perdagangan, maka Nabi Muhammad pelan-pelan menghapusnya. Ya, gitu. Makanya banyak sahabat membeli budak untuk dimerdekakan. Bahkan dalam Islam gini, tidak ada suku-suku, tidak ada budak. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah takwanya. Siapa yang dekat kepada Allah, siapa yang baik, dialah yang terbaik. Mau dia budak, kulit hitam, kulit putih, suku ini, gak penting. Walaupun dia sukunya tinggi, kalau dia tidak taat kepada Tuhan, tidak ada harganya dia. Sehingga ada dalil, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah takwa. Ya, percuma kamu seorang yang presiden atau punya jabatan, sukunya tinggi, tapi tidak takwa, ada harganya. Walaupun kamu budak, kulit hitam apa, tapi dia takwa, mulia di sisi Allah. Makanya banyak orang dulu itu kulit hitam masuk Islam, karena dalam Islam tidak ada bedanya. Budak dengan merdeka tidak ada bedanya, sama-sama mulia. Ya gitu. Justru Nabi Muhammad diutus ke jahiliyah, umat bodoh, kebodohan, gitu loh. Dirubah oleh Nabi Muhammad hal-hal kayak gitu itu. Gitu. Nah, sekarang boleh tanya ya? Ya. Boleh ya. Jadi begini ya. Cerita tentang Ka'bah itu memang setelah Muhammad ada, Nabi Muhammad ada, atau sebelum itu memang sudah ada ya? Oke. Jadi Ka'bah itu awalnya itu dibangun oleh Abraham sebelum Israel ada ini. Mana datanya? Ibrahim 137. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Ibrahim ya diperintah oleh Allah untuk meninggikan Ka'bah. Ya, mana tandanya, buktinya kalau Abraham yang membangun? Ali Imran 97. Fihi ayatul bayyinatum maqam Ibrahim. Maka dia di sana ada tempat pijakannya ketika membangun Ka'bah. Lalu meletakkan keturunannya selamanya di situ. Mana datanya? Ibrahim 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan, aku meletakkan Ismail di sini selamanya. Makanya Nabi Muhammad ini ya keturunan Ismail ini. Muhammad bin Abdullah Abdul Muthalib Hasim Adimana Qusay bin Kilam Murraka Ablu Aigoli Fihir Malikinana Huzaimah Mudrika Ilyas Mudorni Jarma'at Adnan Ud Mukawim Nahur Tirayak Rubyas Jud Nabi Ismail bin Ibrahim. Gitu ya. Jadi orang Arab sudah Abraham mengajarkan tawaf, diteruskan Ismail, diteruskan Bani Jurhum, diteruskan Bani Huza'ah. Nah, di masa Bani Huza'ah inilah ada penyimpangan orang Arab. Mereka tergiur oleh ajaran pagan.
Orang pagan menyembah berhala. Mereka membuat berhala. Akhirnya ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, maka disucikan lagi, dimusnahkan semua berhala itu, dikembalikan ke ajaran Abraham lagi, gitu, yaitu tauhid. Summa awhayna ilaika an tabi millata Ibrahim hanifa. Kemudian Allah wahyukan kepada Muhammad agar supaya mengembalikan ke Abraham lagi tauhid. Gitu. Berhala-berhala dibuang semua. Hancurkan. Gitu. Oke, jadi cerita tentang tauhid dalam perjanjian lama ya, itu kan tidak pernah menceritakan bahwa Abraham sampai ke Arab. Tidak ada itu. Itu tidak. Bang, kalau abang tahu sejarah, di Yasrib di Madinah itu banyak orang Yahudi, sampai ada peperangan Khaybar, perang Yahudi dengan Islam. Maka dalam sejarah, kenapa orang Yahudi banyak di Arab? Mereka menunggu Nabi akhir zaman. Ini coba Ibnu Salam itu mengatakan gini, kata Ibnu Salam, ya Rasulullah, wahai Ibnu Salam, kata Rasulullah, benar di kitab kamu ada tentang aku? Iya ya Rasulullah, jelas banget. Makanya yang tahu sifatnya Nabi ini kan orang-orang ahli kitab, bukan orang Arab. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang diberi kitab, Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Contohnya, pernah nggak Pendeta Bahiro? Ketika Pendeta Bahiro bertemu dengan Nabi Muhammad, saat itu Nabi Muhammad pergi ikut dagang. Saat itu berumur 12 tahun. Apa kata Pendeta Bahiro? Wahai Abu Thalib, ya, kamu jangan teruskan perjalananmu karena anak ponakan kamu ini yang masih kecil ini seorang nabi. Loh, kamu tahu dari mana? Saya ahli kitab. Jelas banget sifat-sifatnya ada pada dia. Begitu juga di pengakuan dari Atha ibnu Yasar. Ini ada hadisnya gini. An hadisus an Atha ibnu Yasar an Ka'bil Akbar qala allamani abi Taurata ila sifra wahidan kana yaktimuhu wa yudkhiruhu sundu falamma mata abi fatatu. Ini hadisnya panjang ya. Ini yang cerita ini orang ahli kitab. Mereka ini belajar Taurat kepada bapaknya atau Ibnu Yasar ini. Lalu dia belajar Taurat kepada bapaknya, kecuali satu lembar yang tidak dibaca. Ya. Akhirnya setelah bapaknya meninggal, dia penasaran. Oh iya ya, dulu kan aku belajar Taurat kepada bapak. Kok ada lembaran yang tidak dibaca, ditaruh di peti. Nah, mumpung sekarang bapak meninggal, penasaran dia, dibuka peti itu. Ternyata apa isinya? Akan ada nabi akhir zaman, mauliduhu bi Makkah, lahir di Mekah, wa hijratuhu bil Madinah, yang kekuasaannya meluas ke Syam. Ya. Wa hijratuhu bil Madinah, hijrah ke Madinah. Akhirnya banyak orang Yahudi pergi ke Madinah menunggu nabi ini. Ya. Jadi ada dulunya, makanya tapi setelah Nabi Muhammad lama-lama diutus, mereka menolak, gengsi, gitu. Itu dalam literasi Islam ya Pak? Oke, jadi begini Itu ya. dalam literasi Islam ya Pak? Ya. Iya, udah ini pengakuan dari orang Yahudi yang masuk Islam. Jadi sebentar ya. Ini kan menuju ke Taurat ya, Tanak ya. Tapi memang terverifikasi memang tidak diceritakan bahwa Abraham itu sampai ke sana. Hanya di saat kemudian dikuburkan di Mamre oleh Ishak dan Ismail. Jadi diminta maaf ya, ceritanya begitu. Jadi tidak terverifikasi. Bang, kalau ada Bang Bini. Sebenarnya masih lebih lanjut loh. Begini ya, kalau Quran kan baru abad ke-7 Masehi. Cerita tentang Abraham itu sebelum Masehi, berarti selisihnya ribuan tahun. Bagaimana dikonversi sampai kejadiannya seperti itu ya? Kan itu saya tahu ini. Taurat ya, Tauhid. Makasih. Oke, Bang. Coba kamu nanya ke Bang Billy, rabi-rabi Yahudi. Mereka tahu kok. Antara Ismail dengan Israel sepupu. Islam, Nabi Muhammad dari Ismail, Israel dari Ishak. Bang Billy sendiri yang Yahudi, Bang Billy itu tahu dia bahwa mereka ini saya percaya kok Ismail itu keturunan Nabi Muhammad. Oh, kalau cerita saya sudah sampai ke Israel ya. Ismail diasingkan di padang gurun bersama Hagar. Betul, saya sudah sampai ke Israel ya. Sempat aja kepada Rebi. Bagi orang Yahudi, Nabi di luar Yahudi itu tidak
tidak diakui. Terima kasih. Oke, saya pakai data ya. Saat itu, kamu tahu nggak, Yahudi ini sebelum ditinggalkan oleh Tuhan, ya memang mereka umat pilihan, tapi Anda harus pakai data juga. Setelah itu Israel kan ditinggalkan, maka kerajaan Allah akan diambil. Yang mana nanti kerajaan Allah ini tetap ajarannya sama, tauhid, gitu loh. Nah kalau bukan keturunan dari Ismail, siapa? Kristen, wong Kristen mentuhankan anak manusia, bukan tauhid. Kristen tidak sunat. Sedangkan perjanjian kekal ini tanda-tandanya disunat, mengenalkan Tuhan Esa, dan memuliakan Abraham. Nah Islam kan tiga-tiganya ada ini. Kristen tiga-tiganya gak ada. Oke, jadi intinya bahwa bagi umat Yahudi, saya sudah sempat ke sana, putar-putar semua. Nah, terus, kamu nanya nggak tentang Yesus ke Yahudi? Ada, pakai bahasa Inggris ya. Ya. Yang dijawab bagi mereka, presiden Nabi. Oke, kalau gitu bagi mereka tentang Yesus gimana? Diludahin kamu nanya Yesus. Tentang Yesus sebagian orang Yahudi menerima sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian lama. Menurut Yahudi, Kristen itu ajaran pagan, Pak. Yesus itu kan orang Yahudi juga. Yesus itu orang Yahudi. Iya, ada masalah orang Yahudi. Tauhid kan Yesus itu ajarannya. Ya, oke. Nah, kalau kamu kenapa pagan? Aku tidak pagan. Tadi penyembahan kan Artinya apa, Pak? tadi sudah dibacakan istilahnya Pagan semua. artinya apa kok nuduh-nuduh orang terus? Penyembahan ke dewa-dewa. Dewa kan tidak bisa kita samakan dengan Allah. Kalau saya penegasan tadi, Yesus itu Allah itu sendiri, sudah. Di mana pengakuan Yesus? Aku adalah Allah sendiri. Di Saya mana? sudah sebut dalilnya toh. Di mana? Di mana? Coba. Matius Coba, coba. 4 ayat 7. Terus tervalidasi dengan Coba dibaca. Di mana Yesus Allah sendiri? Coba. nanti dibaca sendirilah. Loh, saya sudah menguasai. Ayatnya kenapa sih gitu? Belajar lagi supaya dilengkapi ilmunya ya. Saya sudah belajar nanya ke Yesus. Saya. Belajar lagi, belajar lagi. Coba nanya ke Yesus. Coba. Yesus, kamu itu Allah sendiri. Pak, Tidak. Rasul Paulus menyebutkan Yesus sebagai Allah. Ya, menurut Yesus tidak. Tervalidasi di hadapan sekian banyak orang. Thomas juga di hadapan murid dan orang-orang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bangkit dan Oke. Thomas meragukan itu. Makanya dia Kita nanya ke Yesus ya. Sus, kamu itu Allah sendiri apa bukan, Sus? Tidak. Allahku ada di langit. Matius 18:19. Bapa lebih tinggi dari aku. Yohanes 13:16. Bapa lebih besar. Yohanes 14:28. Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Aku juga mempunyai hidup dalam diriku sendiri. Yohanes 5:36. Karena aku dan Bapa beda, maka aku akan pergi kepada Bapakku nantinya. Yohanes 20 ayat 17. Berarti Yesus. Ya, Bapa Tuhan semesta alam. Matius 11:25. Yesus utusannya Bapa penyampai firman. Yohanes 3:34. Iya betul. Pak, kalau kan tadi Bapak bilang bahwa Bapak juga percaya bahwa bangsa Israel ini nih bangsa yang ditinggalkan oleh Allah. ya? Takut ya? Kenapa dimute terus ya? Ketika aku menjelaskan dimute. Takut ya? Ya enggak, ada paham Bible percuma. Pak, Sering dimute saya ingin bertanya lagi, Pak. Silakan. Kan tadi Bapak juga ternyata percaya bahwa bangsa Israel itu bangsa yang ditinggalkan oleh Allah. Terus. dipilih. Tadi Iya, penjelasannya kan iya terpilih tapi ditinggalkan Bapak ya percaya ya. Dan itu Oke, saya pakai data ya. juga bertentangan dengan apa yang di ketetapan dari Lauhul Mahfuz bahwa itu seolah-olah Lauhul Mahfuz itu ada revisi gitu, Pak. Oke. Karena awalnya pilihan jadi tidak Oke, ini Bang, tak pakai data Bang. Kenapa awalnya Israel itu disebut anak Allah? Keluaran 4:22. Israel disebut anak Allah karena saat itu Allah masih aktif mengutus utusan untuk mereka. Tapi karena mereka suka membunuh para nabi, coba baca Wahyu 16 ayat 6. Mereka suka membunuh para nabi sehingga oleh Tuhan ditinggalkan. Mana datanya? Yehezkiel 21, 25, 26. Dan hai engkau orang Israel, orang fasik yang durhaka, yang saatmu sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Beginilah firman Tuhan Allah, jauhkanlah serbanmu dan buangkanlah mahkotamu. Tiada yang tetap seperti keadaan sekarang. Yang rendah harus ditinggikan.
luar Israel. Yang tinggi Israel harus direndahkan. Kenapa? Karena tongkat kerajaan akan pindah. Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan berinjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kenapa kau mereka ditinggalkan? Karena mereka sombong. Yesaya 29 ayat 20. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir dan orang penyemooh akan habis dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Kerajaan Allah akan diambil dari mereka. Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kenapa? Karena mereka suka membunuh para nabi. Nabi siapa yang mereka bunuh terlahir? Yesus yang mereka mau bunuh. Akhirnya sudah selesai tugas mereka. Kalau Tuhan lanjutkan, nanti dibunuh terus nabi-nabi itu. Zakaria dimutilasi, Yahya dibunuh, Yesus mau dibunuh. Untuk apa? Disayang terus. Mendingan saya utus untuk dari keturunan Ismail aja. Yaitu untuk seluruh dunia sudah. Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam. Ngapain utus untuk Israel melulu? Gitu loh. Wah, mereka suka membunuh para nabi. Mendingan aku ngutus untuk seluruh dunia sudah. Supaya dunia mengenal Allah. Nggak ada mengutus keturunan Ismail itu nggak ada dalilnya. Oke, sekarang kalau Allah tidak mengutus Nabi Muhammad, siapa yang meneruskan ajaran Abraham yang tauhid? Siapa? Ya ada Di seluruh dunia. Ya tidak bangsa menjelaskan Israel lah, lagi. bangsa Israel. Ayo. Sekarang kan Pertanyaannya- tahu gitu. Oke, pertanyaannya Tema Israel itu nggak berubah sampai hari ini. Yesus untuk Israel, Yesus ajaran tauhid. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, siapa yang meneruskan ajaran tauhid itu ke seluruh dunia? Siapa? Sema Israel itu nggak berubah sampai detik ini nggak berubah. Iya, sama Abraham kan punya 2 putra dia kan, Ishak dan Ismail kan? Waduh, Iya. mau ini daripada ini Ustaz Tata ya, hormat ya. Sema Israel nggak hormat. berubah Saya pikir sampai siapa hari lagi? Iya, ya. Israel nggak berubah. Israel Allah sekarang tahu. tetap bukan agama dakwah, makanya Israel hanya untuk bangsa Israel. Nah, kan? iya, hanya untuk satu kaum. Iya. Israel itu hanya untuk Israel saja. Ayatnya jelas. Musa kalau untuk itu- Israel. Keluaran 3 ayat 10. Ulangan 33 ayat 4. Untuk Israel. Yesus untuk Israel. Matius 15:24. Sama. Lalu seluruh dunia apakah tidak boleh kenal Tuhan? Ya boleh. Kapan? Setelah Allah mengutus Nabi Muhammad. Maka di seluruh dunia umat Islam mentuhankan Allah. Yang esa, yang tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Sesuai yang disampaikan oleh Yesus. Kalau Tuhan Yesus mengutus muridnya, begitu menyampaikan kabar keselamatan Ya apa? dan Apa? baptis Kalau ingin selamat harus mentuhankan siapa? Putra dan Roh Kudus. Oke. Ada. Bapak sebagai Tuhan. Matius 11:25. Anak sebagai utusan Tuhan. Matius Kalau saya 15:24. tidak, dia Allah itu sendiri ya. Minta maaf, maksud saya beda. Oke, sekarang mana datanya? Kalau kamu ingin kekal di surga, Tuhankanlah Tuhan yang 3. Di mana? Itu kan tadi ya, misalnya berdoa dalam nama Bapa, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Oke, Roh. Bapak sebagai apa? Itu satu yang Oke, pertama Bapak ya. sebagai apa, Bapak? Bentar, Menurut Yesus. bentar. Satu, kemudian bagi saya Yesus itu kita berdoa, bagi saya pribadi itu juga disebutkan dalam kitab berdoa dan tutup terakhir dengan di dalam nama Yesus. Itu namanya Surga itu wasilah itu kalau dalam Islam. ke bumi. Itu wasilah namanya kalau dalam Islam itu. Sama Ada seperti semua, bisa ada semua berdoa, doa juga ada. membaca Ada. sholawat ke Nabi Muhammad. Ini dicari sini pelajari ya. Iya, artinya gini, pengertian Ada dong. tadi, iya, pengertian Pak Leslie tadi tidak nyambung apa yang ditanyakan oleh Ustaz Tahta tadi gitu loh. Tadi kan Pak Ustaz Tahta menanyakan itu tadi yang 3 Nggak nyambung. Allah itu sebagai apa, Putra sebagai apa kan seperti itu arahnya. Tapi Pak Leslie arahnya lain. Satu hakikat kan, satu hakikat loh. Yohanes 1 Iya, ketika Bapak mengatakan satu hakikat, kemudian 14 Iya, ya, yang firman tiga itu Allah bisa itu menjadi terpisah. manusia. Iya Di Pak, makanya Quran ketika menjadi tercatat, manusia Isa artinya Al-Masih apa? itu sebagai Tadi kalimat gini, Pak, Allah. hakikatnya sebagai Ya, manusia otomatis Bentar, mau kejadian tahu itu terikat Kejadian, kepada hukum kejadian. kemanusiaan, sedangkan Tuhan itu tidak terikat kepada hukum kita kemanusiaan, Pak. banyak Gitu, Pak. dong. Kita bicara itu sampai besok pagi itu nggak habis. Kita ambil Iya, poin-poin. nggak, karena apa yang Bapak sampaikan itu keyakinan, sedangkan kami mengatakan sesuai berdasarkan dalil yang ada di kitab Anda gitu.
Makanya Itu nggak nyambung. tidak ada di dalam manuskrip kuno itu. Kalau bicara, ingat ya, hati-hati. Bicara keyakinan, ada batas di mana logika kita itu bisa sampai. Tetapi Iya, ada Pak, batas makanya di kalau mana keyakinan rahasia nggak Allah perlu itu dibawa ke misteri area Allah. Logikamu nggak Iya, ada. Pak, makanya kalau keyakinan, Kamu maaf harus Bapak, berpikir seperti yang kamu mau dan harus sama dengan keyakinan Allah tidak berpikir perlu loh. disampaikan di Nggak area publik bisa. karena itu urusan Bapak dengan Ada Tuhan. batasan kalau logikanya keyakinan. di situ. Iya, Udah jelas. makanya iya, mau dicatat. Yang namanya keyakinan itu urusan Anda dengan Tuhan. Nggak Oh perlu iya dibawa kan? ke area publik. Loh Pak. ini kan kita berdiskusi toh. Iya, yang didiskusikan bukan keyakinan, nggak ada Pak. salahnya. Iya, kalau keyakinan nggak perlu didiskusikan, Pak. Mau Loh, bagaimanapun ya karena keyakinan ya ngapain kita kumpul-kumpul begini? apa yang mau didiskusikan Bisa kalau waktu. keyakinan gitu, Pak. Ini kenapa kita kumpul-kumpul diskusi habiskan waktu doang? Iya, makanya kalau Bapak yang didiskusikan adalah keyakinan, jangan Pak, kami tidak mau berdiskusi tentang keyakinan. Maka kami yang kemudian yang kami bicarakan adalah bagaimana kita berpikir, Pak. Berpikir Nah, tentang itu saya keyakinan, bilang bukan tadi keyakinan loh, itu ada sendiri. batasan di gitu. mana kekuasaan Allah itu tidak bisa kita terjemahkan dengan logika kita. Supaya ada ruang di mana kuasa Allah itu menjadi jatah bagi kehidupan kita umat manusia. Terima kasih. Nah, Iya sekali lagi Pak, nah, mohon maaf. ini persoalan Mohon maaf. keimanan loh. Berdiskusi kan Iya, persoalan kalau keimanan itu urusan Loh, Bapak dibantu dengan Tuhan. ayat-ayat apa semua itu kan persoalan Yesus keimanan. mengatakan, dan kalau kamu berdoa ya cukup kamu masuk kamar tutup kan gitu, nggak perlu pamer gitu loh. Itu namanya keimanan, Pak. Oh, bukan begitu loh. Kita hanya diskusi melengkapi. Oh begini Iya, bisa. kalau- pahaminya iya, begini, kalau diskusi pahaminya itu begini. jangan keyakinan, Kan harus Pak. ada Kalau udah batasnya. keyakinan, Karena itu ya diskusi kita begitu, keimanan gitu loh. loh. Harus dipahami Kalau begitu. keyakinan itu nggak bisa didiskusikan, Masa Pak. kamu mau Makanya paksakan yang namanya logika keyakinan sama itu dengan dari logika kapan Allah? hati, Pak. Kuasa. Yang sewu, Pak. Rahasia Allah tuh. Kalau berdiskusi jangan diskusi keyakinan, tapi Loh, pemahaman Bapak berarti atas keyakinan apa yang Bapak pahami gitu loh. Itu Loh, bisa ini- Mohon maaf, ini bukan berdiskusi keyakinan. Dan kalau bicara tentang firman Allah kan sama saya diskusi tentang keyakinan loh. Iya. Batas itu nggak jadi kalau salah atau benar itu. Intinya Pak, silakan Anda kalau Oke. dialog pakai iman silakan Pak. Kalau kami harus pakai data. Kan saya udah bilang, saya mewakili Yesus. Bapak mewakili pagan gitu loh. Kan dari awal udah kebilang. Pak Tahta, datanya istilah pagan itu di mana Pak? Coba. Oke. Saya harus cerita lagi ya perbedaan Samawi dengan pagan ya. Oke. Bukan cerita Pak, Loh. data istilah pagan. Coba. Ya, jadi pagan itu Anda mempunyai ngambil data dari mana? Coba. dewa Anda menjelma. mau ngambil data dari mana Ya. dulu coba? Lalu dewanya banyak, berwujud. Itu Anda kelihatan, cerita Pak. serupa. Itu Anda cerita. Nah, kalau ajaran Samawi, Tuhan satu, tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun, sama langit tidak mau turun. Nah, itu ajaran Samawi. Nah, Kristen posisi Ya. yang mana? Jangan cerita dulu Pak. Anda itu kan Ya, ya enggak, Kristen posisinya yang mana? Apakah Tuhannya Kristen satu? data itu gini, data saya dari Al-Quran, data saya dari hadis, data saya dari Alkitab, data Oke, saya data dari saya Wikipedia. Itu Al-Quran, data. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Data saya. Oke? Pertama, Gini aja Perjanjian saudaraku, Lama. kalau kamu repot, Anda berkata pagan itu pagan, coba ya sebentar data Anda sebentar. dari mana sebentar. gitu aja. Ya sebentar biar enak, biar Loh, kemana kita, Bang? Bon ini Paganisme dia. itu kan istilah. Ketika saya bicara Ya istilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Istilah. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sering berperakan, bro. Ya, cobalah Kristen nih, nggak bisa diatur juga kalau gini. Coba jangan saling bertabrakan itu, diskusinya satu-satu. Oke, silakan Ustaz Data. Iya. Jadi kita itu harus pakai data dulu ya. Kita harus bisa membedakan Samawi dengan pagan apa bedanya. Kita ambil yang kata Musa, Tuhan itu Esa, Allah Esa. Ulangan 6 ayat 4. Yesus Tuhan Esa, Allah Esa. Markus 12:29. Nabi Muhammad Allah yang Esa. Al-Ikhlas ayat 1. Yang kedua Samawi itu kan sama langit. Tuhan tidak mau turun ke dunia. Sama. Maka ya tidak pernah dilihat. Keluaran 33:20, Yohanes 5:37, Al-An'am 103. Yang terakhir tidak serupa dengan apapun. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Kalau dalam Isra Masyhur ayat 11, laisa kamitslihi syai'.
Allah tidak serupa dengan apapun. Itulah samawi. Satu, tidak serupa dengan apapun, tidak bisa dilihat, sama di langit, tidak mau turun. Nah kalau Kristen di posisi yang mana? Tuhannya tidak kelihatan, turun ke dunia, serupa. Nah itulah pagan. Kalau pagan itu Iya, dalam itulah sejarahnya Pak, pagan istilah pagan itu dari bahasa berdasarkan apa Latin itu? paganus Pak, yang artinya orang desa atau orang kuno gitu. Nah, Awalnya enggak, digunakan oleh secara orang umum itu, nih, Pak. Bang Aksara, secara umum pagan ini agama yang berbeda dengan samawi. Menurut Iya. siapa Pak? Datanya. Menurut Yesus. Yesus gimana lu? Oke, dikutip aja. Yesus di ayat berapa ada mengatakan pagan Pak? Oke. Silakan. Nah, lu tadi ciri-cirinya itu. Ciri-cirinya tadi. Nggak ada itu ngarangnya Pak Ustadz ada itu. Nah, kenapa kok di luar ajaran samawi dikatakan pagan? Karena pagan ini tidak kenal Tuhan. Itu optinya. Akhirnya mereka Itu membuat kata Tuhan. sampean Pak. Tidak ada dalilnya Iya. itu kan ngarang doang, Pagan itu Pak. kan intinya tidak kenal Tuhan. Mereka membuat patung untuk dijadikan Tuhan. Itu Atau menyembah optinya. selain Allah. Optinya Pak Ustadz ya ngarang doang kan Gini, tidak ada dalil. pagan itu menyembah yang bukan Tuhan, diklaim sebagai Tuhan. Itu pagan, apapun bentuknya. Itu kata sampean. Loh, Kalau kata pagan itu Yesus. awalnya digunakan oleh Ustad, orang ada Kristen datanya, ada Menyebut datanya Ustad. mereka yang masih Sebentar, tetap sebentar, sebentar, percaya sebentar. Romawi. Izin, sebentar, Nah, teman. silakan, Anda minta silakan. data. Kang Izin Chan ya, ada sebentar, data izin. itu, Ustad monggo. izin ya, sebentar. Iya. Jadi Oke, ini contoh, tak bisa saya buka beberapa literatur, tapi saya nggak bisa on cam, saya bacakan dan teman-teman nanti bisa cek karena teknis dia. Paganism, contoh di beberapa dictionary ya, contoh di dalam Cambridge Dictionary, paganism is a religion that worship many gods. Many gods, menyembah banyak Tuhan. Ustaz Data benar tadi. Jadi kalau yang menyembah banyak Tuhan itu namanya pagan. Pagan itu pengertiannya worship many gods, menyembah banyak Tuhan. Nah sekarang teman-teman Kristen harus membuktikan teman-teman Kristen menyembah hanya Tuhan yang satu, gitu. Jangan many, jangan banyak. Nah sekarang silahkan diskusi dengan Ustaz Tata, itu literaturnya. Oke, tadi Dan ada yang baca hampir Wikipedia ya. santai Ada yang dulu, baca santai dulu, Wikipedia. santai dulu. Wikipedia Sekarang itu tadi kan yang ada dengar dari Ustaz Tata, Ustaz Tata luruskan saya. Sebentar dulu, Kan santai. mulai Anda ngarang menyebutkan lagi. tadi, sebentar dulu, santai dulu. Anda menyebutkan Sampai ngarang baptislah doang. dalam nama Bapa, Putra dan Roh Ambil- Kudus. Nah, Anu, tadi Ustaz Tata, benar-benar. tadi Kan Ustaz Tata, opini kita, Bang, asumsi itu kan ngarang yang dibutuhkan dalil. bukan asumsi, itu Bukan. referensi. Anda ini nggak tahu literatur. Bukan dalil loh. Antara referensi dan dalil kan beda. Makanya, Harus bang, jawab itu. santai, Bang. santai, Bang. santai, santai, Bang Lesti. santai dulu, santai dulu, Bukan santai, harus tarik, jawab santai, itu. tarik Dalil nafas, dengan bang, referensi itu beda. santai, santai, tarik Referensi nafas, sebagai tarik dalil, nafas, silakan. santai. Yang dituliskan kalau itu. Bang, Bang, sabar santai dulu, dulu, Bang. Bentar, santai dulu, jadi, santai. jadi Santai. begini ya. Bisa- Iya, iya. Gue juga, Bang, gue bisa sama santai. lu, udah malu, udah tenang Beda. dulu. Satu tadi Bikin santai, menjelaskan malu. itu penyembahan terhadap dewa. Udah jelas tadi ya. Dijelaskan awal tadi. Ini apa baru naik ya? Jadi Ya sudah hati-hati santai. loh. Ya Yang udah, paling siap, utama siap. dalil Ya, yang ya. disebutkan dalam Ya, kitab. santai, santai. Itu baru jelas. Ya santai, santai, ya santai, Bukan santai. hanya ambil Sekarang yang bang, kalau Anda ngomong terus gimana kita bisa diskusi? Mengarang bebas loh. Terlalu kita mengarang bebas terlalu gampang loh. Iya, Mau iya. Ya sudah. Saya menuju Seperti itu. Abang Mau kita juga nih. mau ngarang. Mau kita ambil dalil. Yaudah, boleh Kenapa tuh boleh sekarang saya menanggapi? bicara, boleh? Udah dapat poinnya. Poin Abang tidak boleh ngarang bebas, kayak tidak boleh. Maka supaya tidak mengarang bebas, saya kasih literatur, referensi, arti Itu bukan paganisme dalil. itu. Jadi, Abang nih, orang baru selesai ngomong. Kalau Apa, referensi, Bang, nih? referensi itu sudah dua loh. Tadi satu penyembahan terhadap dewa. Kamu datang pakai bahasa ini, mau omong kosong ke apa? Cuman referensi Abang doang. makanya dengarkan. Abang Referensi buka, untuk abang berdebat, dia benarkan opini itu silakan. Ah benerlah Ustaz Itu Tata. silakan. Dia kejang-kejang dia. Gitu. Kenapa? Bang, santai Udah, dulu, boleh Bang. saya Ini kan bicara? namanya diskusi satu-satu dong. Ya, Boleh saya bisa asli. bicara ya? Ini saya sering. Ya, silakan Bang Debat Kang ya. Chan, ayo. Kayak santai ya. Literatur ya. santai. Bang Chan. Literatur. Jadi ya santai. Saya ulang ya. Paganisme itu berdasarkan seluruh literatur bahkan yang saya temukan. Salah satunya saya temukan di Cambridge Dictionary, kamus Cambridge. Nah, paganisme itu adalah worship many gods, menyembah banyak Tuhan, gods. Kayak, nah sekarang tadi kata Ustadz Tahta, ketika teman-teman mengatakan baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapa itu sebagai apa, Putra sebagai apa, Roh Kudus sebagai apa? Nah, silakan itu jawab supaya membuktikan dan kalian harus menjawab, jangan sampai
Anda ini. Kata satu. Anda ini. Apa ini? Saya tanya Bapak, Bang, Bapak itu apa? Bapak sebagai apa di sana? Allah. Baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak sebagai apa? Ya, jawabannya di 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kita hanya ada satu Allah. Oke. Satu Allah yaitu Bapa. Saya sebetulnya nggak mau ngomong, Ustadz Tata dulu tadi. Bagus poinnya. Ustadz Tata monitor. Aduh, izin saya nggak berani juga. Iya. Ustadz. Oke. Silakan, Ustadz. Menurut Paulus hanya ada satu Bapa, kan gitu. Satu Allah, satu Allah. Tapi kalau menurut Yesus, Bapa itu Tuhan loh. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah sekarang anak sebagai apa? Nanya ke Yesus, Sus, sebagai apa kamu Yesus? Utusan untuk Israel, Matius 15:24. Ya udah jelas kan? Berarti Yesus tetap Yesus tauhid dia apa? Samawi dia. Mengenal satu-satunya Allah yang benar. Tepat guru, dia Esa, tidak ada yang lain kecuali dia. Nah, udah jelas. Markus 12:29. Jadi Yesus anak sebagai utusan, Bapa sebagai Tuhan langit bumi. Jelas. Lanjut. Kan kita ditanya, Pak, Allahnya ada berapa? Ini dalilnya mengatakan bagi kita hanya ada satu Allah saja. Terserah. Oke. Bagaimana Allah kita Bisa satu? diterima, Pak. Ya. Dekatnya satu ya. Jadi antara Dan Tuhan dengan satu Allah beda Tuhan ya. saja. Bang Ya, Lintang. Tuhan Allah beda. Ya, antara Tuhan dengan Allah beda. Ditanya aja, dicek. Bapak Allah bukan? Bapak Allah bukan? Kan Tuhan saja, Pak Bapak ini. Allah bukan. Baik. Putra Allah bukan? Yesus, Putra. Jika itu satu kan Allah itu sendiri loh. Gak usah tanya banyak-banyak lagi. Alasannya Allah apa? Kita lagi. tahu sendiri biar kamu belajar. Roh Kudus Allah bukan? Dan berdoa baru untuk Roh belajar. Kudus Allah bukan? Bagian dari roh Allah. Iya. Roh Allah bukan? Roh Kudus. Itu sendiri, Allah Roh itu Kudus. sendiri. Ada berapa Allah sekarang di situ? Saya tanya, abang punya tubuh, abang menjelaskan. Dasar. Kata Lintang Allahnya Bentar, Bapak doang. bentar. Kata kau Yesus Abang Allah. ketika Putra Allah. berkata menjelaskan, Dasar pagan. jawaban kan abang Dalam sendiri. sejarahnya istilah pagan itu Terus, apa bahasa sih, kan- latinnya kan paganus ya bang. Artinya orang desa. Satu. Awalnya digunakan Itu oleh adalah orang desa. sendiri, kan? Betul. Orang desa yang menyembah banyak Tuhan. Kita Awalnya pada awalnya digunakan oleh orang-orang Kristen awal untuk menyebut orang yang masih mempertahankan kepercayaan Iya. orang kuno kan. Betul. Tradisi dari rumah. Betul. Dan Kristen ketularan itu. Nah, gitu. Pagarnya nggak ada dalilnya dalam. Ya udah. Ada. Ya. Anda ini ngomong aja. Ada. Itu hanya ada. Ada dalilnya Jadi di saudara dalam. Leslie, Anda saya turunkan ya. Anda ini nggak bisa diskusi. Turun aja. Ada aja kau ini. Ada dalilnya. Jadi yang di benar yang dalam. mana? Bapak aja yang Allah atau Iya. Bapak Allah, Yesus Allah, Putra Allah, atau Roh Kudus Allah? Lanjutkan aja dulu Kang Cang, saya dari pagi saya tadi capek. Oh, masalah. Ya, Ustaz, izin ya, Ustaz ya. 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 Ada Ustaz Nasution Saya- kita ini punya adab. Kalau guru-guru kita di atas nggak enak, suara kita lebih besar. Ustaz Nasution monitor. Nah, oke lah. Jadi saudara-saudara Kristen. Coklat. Saya menyimak. Masya Allah, izin ya. Bang Datuk ya, Ayahanda. Jadi, saudara-saudara sekalian, yang ingin disampaikan adalah bahwa Tuhan itu ajarannya cuma satu, mengesahkan Tuhan. Di tengah-tengah kerumunan bahwa banyak Tuhan. Di luar sana banyak yang menuhankan banyak Tuhan. Many gods. Worship many gods. Maka Tuhan yang benar mengutus utusannya yang 100% manusia, 0% Tuhan. Supaya tidak worship many gods. Tidak menyembah banyak Tuhan. Dengan mengatakan bahwa kepada utusannya, sebab segala firman yang telah diberikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Kata utusan Tuhan yang 100% manusia, 0% Tuhan itu. Lalu orang yang manusia utusan Tuhan itu berkata bahwa satu-satunya, teksnya bilang begitu, jangan kau fitnah saya, satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Tuhannya aku, dan aku bukan Tuhan yang benar, aku cuma utusan. Datanglah Nabi Muhammad. Utusan yang berkata barusan itu mengatakan bahwa aku diutusannya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Nah, lalu datanglah Nabi Muhammad. Kalau
kalau utusan Tuhan itu hanya untuk Bani Israel, lalu gimana nasibnya manusia di dunia ini? Nah, datanglah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan bahwa dia diutus untuk seluruh manusia, rahmatan lil alamin, seluruh dunia. Gitu. Jadi saudara-saudara ini segera bertobatlah, saran saya, bertobat dari menuhankan manusia yang bernama Yesus. Nah, itulah. Apalagi, lah. Ya, thank you Bang Kangkan. Thank you very much. Satu Allah. Dongeng. Sama Thank you very much untuk dongengnya ya. Kang Chan boleh nambah dikit Bang Chan? Kang Chan? Iya Pak Datuk, ya silakan Pak Datuk. Iya. Datua. Konsep Itu dongeng pagan cerita. Banyak, ya. konsep pagan itu malah disebutkan dalam Bible ada. Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Ini kan konsep yang dianut oleh orang-orang pagan ketika Paulus datang ke situ, ke Lakonia. Dewa jadi manusia, dan dewa ini dalam pandangan orang pagan adalah sesembahan yang dihormati. Yang tidak serupa apapun itu dewa. Dewa. Iya, dewa yang tidak berwujud kan tidak ada itu. Dan dikatakan dewa itu di manusia punya kekuatan itu cerita sama dengan dongeng Kristen. gitu. Kisah Para Rasul 14 nomor 11 coba dibuka. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Iya, itu cerita dongeng itu. Karena dia tidak serupa apapun, itu cerita Konsepnya dongeng. sama. Tidak berwujud. Masa dongeng? Masa Konsepnya dewa turun dongeng, jadi bagus, apa? Itu dongeng. cerita dongeng fiktif. Berarti Tuhan dari manusia dongeng ya? Kalian sedang berdongeng ya? Dongeng. Jangan berdongeng, nggak bagus. Pak Datuk, apa Yang mereka dongeng itu disebut pagan di situ? tidak serupa. Iya. Turun. Turun. Dasar. Iya. Iya Pak Datuk. Iya. Apakah Karena mereka disebut Lakonia, pagan orang di di situ? Lakonia ini penyembah dewa-dewa ini apakah bukan pagan? Iya, apakah mereka disebut pagan di situ? Karena mereka menganggap Pak Lintang dewa-dewa. jangan naif. Iya. Pak Lintang jangan Dewa-dewa. naif. Bahwa seluruh teks itu harus Datuk silakan Iya. Datuk. Ya. Dalam konsep pagan yang dalam Kisah Para Rasul 14 nomor 11, suatu keyakinan bagi orang-orang pagan bahwa dewa mereka ada dewa Hermes, Zeus yang disebutkan itu. Kan Zeus pun ya, Paulus mereka sebut dengan Hermes, Barnabas mereka sebut dengan Zeus. Jadi konsep mereka itu tentang ada manusia yang jadi dewa sama jadi manusia. Apa bedanya? Bedanya apa Pak? Ya nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Hermes dan Nggak ada bedanya. dewanya siapa aja tadi? Nggak. Dewanya siapa aja? Dewa Hermes, dewa Zeus. Hermes dan Zeus ini Iya. satu atau dua? Dua. Dua kan? Iya. Kalau Yesus Nah. dan Bapa ini satu atau dua? Dua. Dua. Tapi Yesus bilang satu. Bapak punya Mana ada? kehidupan sendiri. Ya. Aku anak punya kehidupan sendiri. Satu dua. Bagus. Kehidupan sendiri itu terpisah. Iya. Berarti satu dua. Tapi mereka satu atau dua? Dua. Aku Tapi dan Yesus bilang Bapak. satu. Aku dan Bapak. Satu nih. Besar. Iya. Ini ya. Izin ya. Besarnya. Ya. Ini tata dulu atau gimana nih besarnya? Biar. Pak Datuk, mau besar aja Datuk. Iya, Saya iya. turun aja. Ya. Aku, Bapak, dua atau satu? Hitung. Aku Bapa adalah satu. Aku dan Yohanes Bapak 10 ayat tidak ada 30. itu. Jangan hilangkan dannya. Aku dan Bapak. Berapa? Berapa? Aku dan Bapa adalah satu. Coba itu yang dua Kalau bisa. Itu dulu. Aku dan Bapak itu satu atau dua? Datuk, jangan pakai penyakit. jari. Jangan pakai jari, pakai benda. Datuk pakai benda. Ada benda nggak di situ? Apa Ada, gitu? ada. Ini Gas, Yesus gas, kecil, gas, ini galon Bapak gas. besar. Aku Iya. Yesus Bapak, dua benda atau satu? Dua Ada berapa benda situ? punya Dua kehidupan benda. sendiri. Berarti ada dua betul? Punya kehidupan sendiri. Ada dua, Iya. oke. Bapak punya kehidupan sendiri. Ini punya kehidupan sendiri. Bapak Iya, punya kehidupan oke. sendiri. Oke. Beda atau sama?
Beda, punya kehidupan sendiri. Beda. Ya udah, berarti dua. Berarti dua. Belum selesai, Pak. Belum selesai, Pak. Dua. Belum selesai. Dua. Ya, hakikatnya dua Pak, itu, hakikatnya kalau ditanya coba, tentang hakikatnya gimana? Yesus dan Bapa itu Pak Datuk. satu. Contoh gini. Belum, saya Pak seorang Datuk, belum selesai, saya Pak. seorang presiden. Pak Datuk, saya belum Ada selesai. anak buah Sebentar. saya, seorang gubernur. Ketika saya punya aturan, saya membuat undang-undang saya bikin. Terus saya perintahkan kepada menteri saya, Menteri, tolong kau atur ini. Apakah menteri saya ini menolak aturan saya? Pak Lintang nih nggak bisa ngitung. Mana Pak ceritanya bisa Datuk, saya ngitung? belum selesai, Pak. Ini Tadi yang kan satu ada ini dua, ya? Yang satu ini apa? Satu tujuan. Bapak memerintahkan kepada Yesus, Yesus sampaikan ajaranku. Apakah Yesus menolak? Sebentar, tadi kan ada dua, Pak, ya. Saya setuju, Iya, ada Pak. dua. Oke. Terus menurut Yohanes 10 ayat 30, yang dua itu jadi satu, Pak. Sama, kalau begitu Yohanes 17:21 juga sama, Pak. Coba disatukan, Pak. Tentang Iya, hakikatnya Jadi bisa begini, nggak? Pak. Dempet Oke. gini. Baca datanya. Iya. Dempet gini. Baca datanya, baca. Suruh baca Iya. tuh, suruh baca Ya. tuh datanya tuh. Yohanes 17:21 apa kata Yesus? Sama seperti kita, kata Yesus. Ayo, Pak Lintang. Sama Hermes seperti sama kita. Zeus kata Yesus. tadi. Hermes sama Yes, Zeus ya. tadi dua Satu. kan? Pak. Satu hakikat, sama-sama dewa dia. Sama-sama Dua tapi satu dewa hakikat, dia. sama-sama dewa. Apakah mereka Satu satu? sama kan, Jan? dewa. Sama-sama dewa. Apakah mereka satu? Sama-sama dewa satu. Dua, Apakah seperti Yesus dan mereka Bapa satu? dua. Dua kan? Oke, dua. Apakah Dua, mereka jadi satu? Ya sama-sama Mereka dewa. Tidak jadi satu, tidak ada yang jadi satu. Tidak ada yang jadi satu. Iya. Kalau Yesus Bapa pun dan tidak jadi Yesus satu. Jadi satu. Kalau Bapak dan Yesus jadi Mana satu. ada Yesus jadi satu? Mana? Di mana? Mana coba datanya? Yohanes 10 Mana? ayat 30, aku dan Baca. Bapa. Iya, jadi satu berarti Ah. ketika Anda Yohanes 10 bilang, ayat 30. ya, ketika Anda bilang gara-gara Yesus dan Bapa satu dempet, ya. Terus murid-murid Yesus dalam Yohanes 17:21 sama seperti kita, berarti ditambah dengan ini, jadi dempet begini. Jadi 12-nya murid Datuk, Yesus dengan Datuk, Yohanes 10:30 bukan jadi satu, dipelintir ayatnya tuh. Gimana ceritanya tuh? Coba bacakan di situ. Nggak Aku ada dan jadi Bapa satu. Adalah satu. Adalah satu, betul. Iya. Pak Lintang nih, Yesus Pak Lintang nih. Konsepnya bukan itu, Dua. bukan itu Palintang. Kalau Bukan Zeus, itu Palintang. kalau Bukan Zeus itu dan Palintang. Hermes tidak Bukan satu. itu Palintang. Bukan. Dewa yang jadi manusia di dalam Kisah Para Rasul 14 nomor 11 dan Kisah Para Rasul 14 12-nya, ya, di dalam situ disebutkan dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Ya, Zeus, Barnabas mereka sebut dengan Barnabas Zeus dan Paulus mereka sebut dengan Hermes. Ini konsep yang mereka anut, ini konsepnya maksud loh. Bukan masalah satu dua-duanya, konsep yang mereka anut. Apakah bagi orang pagan itu Hermes itu bukan sesembahan? Tidak tahu. Tidak tahu disembah apa enggak dia. Disembah, Pak. Siapa yang Zeus menyembah mereka Hermes? sembah, Pak. Zeus Penyembahnya mereka kayak sembah, seperti apa? Hermes mereka sembah. Makanya ketika Penyembahnya melihat keajaiban yang dilakukan oleh Yesus, Anda begini loh. Melihat keajaiban dilakukan oleh Yesus, oleh Paulus, oleh Barnabas, mereka yang sudah punya konsep dewa tersebut yang bisa menuzul dari manusia, mengatakan bahwa Barnabas dan Paulus adalah dewa. Sama dengan Anda ketika Anda mengatakan Yesus punya mukjizat bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit, maka konsep yang tadi di pagan ini Anda ambil. Kalau perawan melahirkan manusia itu pagan bukan, Pak? Gimana ini? Pagan, Pak. Pagan kan? Horus, Nah, Hermes, itu- Mitra, itu tiga, Pak. Iya. Bapak lihat Mitra ya. Pak, tiga, Pak ya. Nih, tiga, konsep Hermes, Mitra, Horus. Tiga, Pak. Ya. Tiga, Pak. Tiga.
Iya 3. Mereka satu Ya, apa enggak? satu Pak, Tidak. satu keluarga. Satu keluarga, bukan Ya. satu. Ya. Adalah Maksudnya satu. gimana nih? Satu apa ya? Enggak, kalau Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Satu apa Pak? Satu apa? Satu apa Pak? Dasarnya Lukas 4 ayat 18. Roh Ya, satu Tuhan apa, Pak? ada padaku. Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan ada padaku. Berarti lebih hebat Iya. Paulus Pak. Paulus mengaku roh Allah ada padaku. 1 Korintus 7:20. Ya, jadi itu yang menjadikan roh Tuhan ada padaku. Yaitu Iya, satunya sama. di situ. Iya, roh Allah ada padaku kata Paulus 1 Korintus 7:20. Terus kenapa? Iya. Apakah hanya ada gara-gara mengatakan roh Tuhan ada padaku terus dia Tuhan? Bukan. Maksudnya itu kesatuannya di situ. Apa kesatuannya Pak? Roh Iya, Tuhan roh ada Tuhan padaku ada kata pada Yesus. Yesus. Roh Tuhan Pak. ada pada Yesus, makanya mereka jadi satu itu. Berarti murid-murid Yesus juga satu. Itu kan